Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara lahir dan batin, dan masih diberikan kenikmatan dan semua karunia-Nya serta kebaikan yang telah kita rasakan hingga sampai saat ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasanya, tak lupa Gusli selalu mengajak kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita semuanya telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, saudara-saudara jalan surga dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini tema yang kita bahas adalah tentang suatu amalan penunduk atau penakluk yang insya Allah amalan ini bisa digunakan oleh kaum Adam ataupun Hawa. Artinya amalan ini adalah multifungsi, bisa digunakan untuk laki-laki untuk menundukkan atau menaklukkan seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, bisa digunakan juga oleh kaum Hawa, digunakan oleh perempuan untuk menundukkan hati seorang laki-laki. Namun dengan begitu, harapan Gusli, amalan ini sekiranya nantinya tidak untuk disalahgunakan. Ya, artinya bukan untuk main-main ya. Bisa digunakan dalam arti hal kebaikan. Contohnya, mungkin bisa jadi kita sudah menjalin hubungan selama ini, katakanlah ya baru pendekatan atau pacaran, intinya belum menikah misalnya. Tahu-tahu yang satu berselingkuh meninggalkan kita, yang satunya tidak meninggalkan kita, yang satunya sudah baik, yang satunya menjahati kita, dan sebagainya. Nah, sedangkan kita berharap di satu sisi pasangan kita ini bisa menjadi nantinya bisa menjalin hubungan rumah tangga, bisa menjadi suami atau istri kita nantinya. Tapi pada akhirnya banyak kejadian di zaman era modernisasi ini, yang laki-laki akhirnya meninggalkan yang perempuan meninggalkan laki-laki dengan alasan yang kadang membingungkan. Nah, artinya di sini ada pihak ketiga, ya, yang wanita bisa menjalin dengan beberapa laki-laki, yang laki-laki pun bisa memiliki beberapa pacar atau perempuan. Nah, dengan begitu nanti insya Allah dengan amalan ini bisa untuk mengunci hatinya, mengembalikan hatinya supaya kembali kepada kita dan tidak akan berpaling kepada orang lain. Nah, pertanyaan kedua mungkin, bagaimana jika sudah menjalin hubungan rumah tangga, Gus? Insya Allah bisa juga. Suami yang tidak pernah mau pulang, atau bisa jadi, mohon maaf ya, di luar sana punya will atau wanita idaman lain. Nah, ini biasanya di dunia mas sekarang ini pelakor, katakanlah begitu. Ya sudah, sang istri wajib untuk mengamalkan ini. Supaya apa? Supaya suaminya tersadar, pulang kembali ke rumahnya, kembali ke pangkuannya, dan membina rumah tangga lagi tanpa harus ada gangguan dari pihak ketiga. Yang suami pun juga begitu, istrinya tahu selingkuh, laki-laki lari dengan laki-laki lain, selingkuh dengan laki-laki lain, pergi meninggalkan tanpa alasan dan apapun itu bentuknya. Sudah, terapkan saja ya, praktekkan saja amalan di bawah ini nanti, dan insya Allah kategori amalan dari ini sama saja sebetulnya dengan hukum puter giling. Ya, mungkin saudara udah nggak heran lagi. Puter giling diantaranya seperti ini. Cuman di sini versinya adalah untuk penakluk roh sesama hamba Allah. Artinya bisa difungsikan untuk laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, ya. Dan satu lagi sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya Gus selalu mengingatkan untuk saudaraku, terutama yang pendatang baru yang baru menemukan channel Jalan Surga ini dan telah menyimak video dan audio ini,
Mohon dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan hatinya untuk membantu membesarkan jalan-jalan Sukuroya ini supaya bisa bertumbuh, berkembang, kedepannya bisa selalu memberikan atau berbagi ilmu kebaikan, amalan, doa dan sebagainya yang insya Allah bisa bermanfaat untuk sesama. Mohon untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan bagikan video atau audio ini sebanyak-banyaknya ke media manapun supaya bisa bermanfaat atau bisa membantu saudara-saudara kita yang di luar sana membutuhkannya ya. Dan terima kasih Gus ucapkan juga untuk seluruh para subscriber, saudara yang selalu setia, selalu menyimak video dan audio selalu saya share di dalam YouTube ini. Semoga atas dukungannya, atas supportnya bisa menjadikan suatu amal ibadah dan keberkahan dalam hidup saudara-saudaraku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah, untuk bacaannya ini biasanya kalau saya bacakan, pernah beberapa kali Gus mendapatkan di kolom komentar kritikannya begini, Gus, apa nggak bisa ditulis secara Latin? Saya Arabnya kurang paham. Kadang kita buat Latinnya, Gus, saya lebih mudah memahami bahasa Arabnya. Nah, jadi kadang masih serba salah juga kan? Ya. Jadi di sini akan Gus berikan jalan tengahnya begini saja. Gus hanya membacakan tata caranya dan satu kali putaran amalannya. Nanti di video ini akan Gus tampilkan teksnya. Nah, artinya kalau sudah Gus tampilkan teksnya di dalam video ini saat Gus bicara saat ini, nah nanti bisa ditulis masing-masing. Ya, ditulis masing-masing atau di screenshot kemudian nanti diamalkan ya. Jadi dari langkah pertama dulu, amalannya sih cukup pendek, dari amalannya dulu ya. Tata cara untuk penerapannya ini harus dipahami ya. Jadi saudaraku, ambil dulu 1 biji merica keling ya. 1 biji merica keling ya. Dan itu usahakan ngambil 1 biji merica tadi dengan menggunakan tangan kanan. Nah, cari merica keling itu yang bentuknya lonjong ya. Ingat, mengambilnya harus menggunakan tangan kanan. Kemudian tapi ada yang tertinggal, sudah mohon maaf, sebelum mengambil itu minimal saudara-saudaraku harus bersuci dahulu ya. Artinya bersuci dari hadas kecil maupun besar, berwudu ya kalau kita sebagai muslim. Lalu kemudian ambil biji mericanya tadi menggunakan tangan kanan. Setelah itu kita ambil ya, kemudian dibacakan mantranya ini 3 kali ya. Nah, setelah ini dibaca 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan sebutkan namanya sebanyak 33 kali. Mau itu nama perempuan, mau itu nama laki-laki. Setelah membaca mantranya itu 3 kali, langsung dilanjutkan menyebutkan namanya si target ya. Itu sebanyak 33 kali namanya. Nah, kemudian lada atau merica yang kita pegang tadi itu diremas dengan tangan kita, boleh dengan jempol, dengan telunjuk, atau dengan kita. Bagaimanapun caranya, saudara-saudaraku harus mencari cara bagaimana caranya supaya biji merica ini bisa pecah dalam permasalahan kita ya. Pecah, walaupun tidak sampai hancur, yang penting minimal retak atau pecah. Kemudian setelah itu bagaimana Gus? Siapkan kain putih boleh, kain merah boleh, kain hijau boleh. Kainnya basing lah ya, terserah mau warna apapun, yang penting dia bersih. Digunting kira-kira ya, apa mau 5 cm persegi, 10 cm persegi, mau 30 cm persegi ya nggak apa-apa. Artinya kain yang bersih. Kemudian letakkan merica yang pecah tadi ke dalam bungkusan kain tadi, kemudian dibungkus, terus letakkan di bawah bantal. Nah, kemudian apa harus dilakukan? Setelah diletakkan di bawah bantal, tepuk bantalnya 3 kali sambil sebut namanya 3 kali. Setelah itu sudah tidur. Insya Allah tidak butuh waktu lama. Itu nanti orang yang kita sebutkan namanya dengan sendirinya nanti bisa menjadi terlihat akan mencari kita, mendatangi kita, bisa juga lewat sosial media menanyakan kita, keberadaan kita, dan biasanya terjadi akan datang dengan sendirinya karena versinya hampir sama dengan versi puter giling, yaitu ya.
Jadi redaksinya harus dibaca apa Gus? Nah ini yang perlu dibaca 3 kali ya. Tapi nanti di sini harus ditampilkan teksnya. Silahkan disimak baik di video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqa mimma inda fik ya huju mim baini sulbi wa taraqib. Itu ya, dibaca 3 kali. Teksnya boleh diambil di video ini, ditulis kemudian dihafalkan sendiri. Aku rasa cukup sampai di sini dulu saudaraku. Dengan penjelasan singkat ini, Gus Li berharap ini bisa dipahami, dan satu kali lagi Gus Li pesankan jangan sampai amalan ini untuk disalahgunakan. Karena apa? Artinya siapapun yang mau menyalahgunakan amalan ini ya dosanya ditanggung sendiri, risikonya ditanggung sendiri. Karena apapun bentuknya, jika ini dilakukan dalam bentuk kejahatan untuk melanggar hukum agama ataupun hukum negara, ya itu pasti risikonya saudaraku bisa tahu sendiri. Artinya semua di luar tanggung jawab Gus Li. Semua yang dilakukan adalah perbuatan Anda sendiri. Tapi kalau selama ini untuk hal-hal kebaikan, kebajikan, insya Allah keberkahan itu di pihak saudaraku ya. Artinya jangan untuk membuat dosa ya. Baiklah, Gus Li rasa itu saja. Kurang lebih mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada yang salah dalam kata, dalam berucap ya. Karena pada hakikatnya seperti yang selalu Gus Li sampaikan, kita manusia ini tidak pernah namanya luput dari khilaf dan salah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata ya. Baiklah, sekali lagi Gus Li mohon maaf, mohon dimaafkan dari lahir dan batin, dan terima kasih sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ke sosial media manapun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.